Pemirsa, ini kali pertama kita bertemu di podcast Kanal Jamil bersama Udal Jamil dan Adrizal Rahman. Ya Pak, maaf Pak, lupa. Ya, Bapak Dokter Adrizal Rahman adalah sesepuh ya, salah seorang dokter subspesialis di RSUP Jamil Padang, ya khususnya di bagian mata, di bagian tumor. Kesempatan podcast kali ini sebenarnya kita memperingati Hari World Glaucoma Week, ya. Yang keberapa sekarang nih Pak Zal, kira-kira Pak Zal? Ini adalah kegiatan rutinitas, jadi tidak ada keberatannya. Oh, rutinitas ya Pak ya. Oke. Setiap tahun. Setiap tahun. Ya, tapi walaupun sekarang temanya adalah tentang glaukoma, ya karena Pak Zal adalah bagian dari bagian tumor ya Pak ya, bagian mata. Ya. Mungkin kita lebih fokus ke bagiannya Pak Zal. Pak, sebenarnya kira-kira penyakit tumor mata itu apa saja jenisnya Pak? Tumor mata itu bermacam-macam ya. Pertama adalah yang bagian depan, bagian kelopak mata, kemudian dalam bola mata, kemudian pada orbita namanya. Ada tiga, kita bagi tiga kelompok tumor. Tiga bagian berarti Pak ya? Tiga bagian. Ya. Jadi di sini kasusnya ya sama ya, ada seimbang lah. Ya, ada yang tumor kelopak mata, ada yang bola mata, ada yang orbita. Tapi pengalaman saya di sini, ya saya sudah aktif di Jamil ini sejak tahun 86, berarti sudah 36 tahun yang lalu. Oh, itu. Itu umumnya adalah yang datang ke sini adalah pada pasien-pasien yang ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Belum pada lahir kan? Ya, belum ada ya. Belum lahir kan? Saya 36 tahun yang lalu sudah di sini. Ya. Jadi umumnya datang terlambat. Terlambat datangnya sehingga susah penanganannya. Sedangkan pasien itu umumnya meminta bagaimana supaya tumornya itu bisa hilang. Hilang, tapi itu tidak segampang itu. Beda dengan bagian mata ya, dengan bagian kulit dan lainnya. Kalau bagian mata tentu banyak aspek lain yang kita ikuti. Samping tumor mata, pasien akan menuntut lagi, tanya lagi, bagaimana Pak kosmetiknya, masih bagus nak mata saya nantinya, kelopak matanya misalnya. Itu ini yang susah lagi. Setelah operasi tentu kita melakukan rekonstruksi. Kemudian juga ditanyakan lagi, bagaimana matanya ini, apakah bisa menutup atau membuka enggak? Nah, ini pertanyaan sulit lagi. Yang susahnya lagi, dia akan bertanya, bagaimana penglihatannya? Masih bisa melihat enggak setelah operasi itu tidak? Oh itu. Kemudian tantangan kita lagi, bagaimana kehidupannya? Gimana apakah ini angka kematian cukup tinggi misalnya, ya metastasisnya. Metastasisnya maksudnya penyebarannya Pak ya? Penyebarannya itu bisa sampai ke otak, macam-macam. Pasti menuntut, tanya nanti gimana kehidupannya, apa masih bisa hidup enggak? Jadi banyak tantangan memang pada tumor pada mata ini. Itu beda dengan bagian-bagian yang lain. Sedangkan datangnya umumnya adalah banyak yang sudah stadium lanjut. Oh gitu. Maksudnya sudah berat gitu ya Pak ya? Iya. Penyakitnya sudah berat. Iya. Mungkin mereka harapannya terlalu besar Pak ya untuk bisa sembuh. Sementara kondisinya sudah berat gitu ya Pak ya? Gitu, ya. Nah kira-kira berapa persen sih dari yang Bapak tangani itu bisa artinya secara ini bisa diperbaiki atau di bagian matanya saja atau bisa saja juga mengancam jiwa ya Pak? Nah berapa persen itu Pak? Ya pada umumnya adalah pada stadium yang lanjut, yang kita pakai di sini. Ya tentunya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya kosmetik tidak bagus, paling tidak ya kita bisa untuk harapan hidupnya bisa kita apakan, kita jamin setelah kelangsungan hidupnya ya dengan fasilitas ini yang cukup lengkap. Oh iya Pak. Adanya tindakan operasinya, ada kemoterapi, ada radioterapi, itu bisa untuk mendukung untuk pemulihan tumor semua. Oh iya, berarti penanganan tumor ini selain dioperasi juga ada dengan zat-zat kimia ya pemirsa ya Pak ya, dengan kemoterapi yaitu zat kimia, kemudian dengan radioterapi dengan penyinaran gitu Pak ya. Iya betul. Nah dari ketiga tindakan itu apa sih yang paling efektif Pak tindakannya? Ya itu tergantung pada itunya ya stadium yang datang. Apalagi misalnya contohnya misalnya retinoblastoma atau tumor ganas pada anak. Apa tadi Pak? Retinoblastoma. Retinoblastoma pada anak itu umumnya itu datangnya banyak yang terlambat juga. Jadi kita tidak operasi, lanjut dengan kemoterapi saja. Kemoterapi. Ada kalanya begitu. Dan ada kalanya kalau masih bisa kita operasi, ya lakukan operasi dulu, dilanjutkan dengan tindakan yang lain seperti kemoterapi itu, radioterapi. Jadi tidak semuanya pasien itu bisa dioperasi.
Oh iya. Kecuali pada stadium dini. Ini biasanya ya bisa kita operasi. Ya biasanya kan Pak, kalau tumor itu ditangani biasanya operasi kecil dulu Pak. Yang saya dengar itu kayak biopsi gitu ya Pak. Ya. Diperiksa dulu ini jenis tumornya apa gitu Pak ya. Ya. Nah kira-kira apakah semua tumor harus dilakukan biopsi atau tidak Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya sebaiknya kita tetap melakukan biopsi. Ya. Walaupun kita sudah jelas seperti misalnya pada kelopak mata ada basileoma atau squamous cell carcinoma sudah jelas. Tapi alangkah baiknya kita biopsi dulu. Biopsi itu untuk menentukan nantinya gimana kedalaman tumornya sampai di mana, ya, batasnya gimana, dan mungkin ada tipe-tipe khusus atau varian khusus pada tumor itu yang ada hubungannya nanti dengan penata laksanaannya. Jadi walaupun kita sudah tahu itu suatu tumor ganas, alangkah baiknya kita biopsi dulu. Tetap dilakukan biopsi ya Pak? Sebaiknya. Ya, mungkin masyarakat juga bingung ini. Kok operasi tumor saya berkali-kali? Kemarin udah operasi, nah operasi lagi. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan untuk apa tujuannya biopsi dan operasi berikutnya apa gitu Pak? Silakan Pak. Ya, jadi tujuannya kita biopsi dulu ya supaya kita mengetahui jenis tumor pastinya apa ya. Pastinya apa. Kemudian batas-batasan itu sampai di mana? Kita bisa ambil jaringannya sampai batas di mana sehingga kita melakukan eksisi namanya, membuang itu bisa ada pedomannya nantinya. Oh, jadi batas penyebaran tumornya nih Pak? Iya, sampai di mana bisa kita ambil jaringan sehat itu apakah dalam biopsi itu masih ada enggak sesuatu tumor di sana. Jadi ada batasnya. Kemudian juga kita mengetahui nanti variannya, macam-macam itu varian tumor itu. Seperti basileoma misalnya, basal cell carcinoma itu ada 5 itu variannya. 5 varian, banyak sekali ya Pak. Ada bentuk nodula, bentuk ulcerativa, ada bentuk pigmented, ada bentuk morphea. Berarti berdasarkan bentuknya atau berdasarkan keganasannya Pak? Iya, masing-masing 5 varian itu macam-macam keganasannya itu. Jadi kita harus tahu dulu ya, sebaiknya kita tahu itu dengan biopsi kita sudah tahu variannya. Sehingga kita itu melakukan tindakannya misalnya eksisi luasnya sampai sejauh di mana ya. Gitu Pak ya. Jadi tidak seperti yang umum katakan ini tumor ganas, enggak. Kita mempunyai di sini adalah mengenal lebih dalam lagi varian-variannya. Sampai juga batasan-batasan di mana mau diangkat semuanya. Iya betul. Jadi kan ini nih Pak, kadang-kadang di masyarakat saya kok operasi tumor tuh udah di operasi pertama. Mungkin yang maksud biopsi kali ya Pak ya? Ya. Biopsi adalah untuk pemeriksaan jenis tumornya ya Pak? Nah, kemudian juga operasi lagi untuk pengangkatan, kemudian ada lagi penyinaran, ada lagi kemoterapi. Jadi memang panjang prosedur untuk pengobatannya Pak ya. Kadang-kadang kita mempunyai 3 tahap malah untuk operasi itu. Pertama kalau yang apa itu ya, yang enggak ganas mungkin kita biopsi dulu. Kemudian kedua kita tindakannya adalah melakukan eksisi, pengangkatan tumor dulu. Setelah itu kita rekonstruksi, kita betulkan lagi. Jadi bisa 3 kali. Nah itu. Jadi dari kasus tumor ini sih Pak, berapa persen sih yang bisa diselamatkan penglihatannya Pak? Mungkin ya kalau kita bicara tentang keselamatan jiwa mungkin itu sudah sulit ya Pak. Kalau misalnya penglihatannya dari kasus tumor ini berapa persen yang bisa terselamatkan gitu loh Pak? Ya, terima kasih. Kalau seandainya tumor itu tumor orbita atau kelopak mata, kalau dia datang pada stadium dini itu insya Allah bisa selamatkan semuanya. Kecuali kalau pada stadium lanjut sudah melakukan invasi ke orbita, ke bola mata, itu memang tidak bisa lagi. Gitu. Jadi gini loh Pak, maksudnya itu masyarakat kan nggak tahu nih yang stadium dini seperti apa. Kira-kira gejala apa yang harus diwaspadai Pak jika kita nanti masyarakat menduga ini ternyata tumornya ada tumor mata loh atau tidak gitu, atau kayak bintil aja kan waktu kecil-kecil kita sedikit ada bintil gitu Pak Zal. Jadi orang tua kasih nasi panas gitu loh. Nah bintil. Nah bagaimana tuh Pak membedakan ini adalah jenis tumor atau tidak gitu Pak? Ya, jadi paling tidak itu ya ada benjolan itu yang sudah diobati tidak sembuh-sembuh. Nah, dia sudah paling-paling dia sudah coba itu pakai dukun, ke perawatan semacam puskesmas sudah diobati tidak sembuh. Nah, ini pasti ada sesuatu ya. Satu, dan sifatnya adalah makin lama makin meluas, makin besar. Itu cepat aja dirujuk, jangan ditunggu-tunggu. Kadang-kadang kita ini kan lagi di pedesaan, dia coba lagi ke dukun semacam sampai sudah luasnya. Kira-kira batasannya berapa lama tuh Pak? Misalnya kita nunggu nih, enggak sembuh-sembuhnya seminggu atau enggak, kalau misalnya kan ada misalnya batuk Pak 1 bulan enggak sembuh-sembuh, periksa kan gitu kan Pak ya. Nah kalau yang bagian tumor ini berapa lama masyarakat yang harus nunggu nih Pak?
Secepatnya. Secepatnya, Pak. Secepatnya, ya, secepatnya pas itu sudah diobati, enggak juga, atau dia tambah berubah bentuk, atau membesar, atau untuk ulkus, jadi untuk tukak jadinya, secepatnya aja. Supaya jangan dia itu berinvasi ke tempat lain, apalagi mungkin ada metastasis, seperti squamous cell carcinoma itu bisa metastasis jauh itu. Seperti melanoma malignum juga metastasis jauh. Ini kan kita mengejar itu, jangan sampai terjadi metastasis jauh. Ngeri ya pemirsa, namanya aja melanoma malignum, namanya aja keren ya, tapi menakutkan ya. Iya Pak Zal. Jadi sebenarnya Pak, yang kita ingin tanyakan tadi itu, misalnya nih Pak, ada bintil gitu kan, diobati secara tradisional. Nah, dicoba diobati seminggu belum sembuh, 2 minggu juga belum sembuh. Kemudian kapan kita masyarakat harus tahu ini? Udah bawa aja lagi nggak bisa gitu, seminggu apa 2 minggu apa berapa gitu, atau ada perubahan tanda-tanda gitu Pak? Perubahan tanda-tanda, kemudian kalau biasanya antibiotik itu biasanya kan 1 minggu yang lama ya. Biasanya kalau ada inflamasi atau infeksi biasanya antibiotik bisa hilang langsung. Nah, ini enggak juga. Ya, sudah kita curigai sebagai suatu keganasan. Berarti 1 minggu udah sembuh seharusnya Pak ya? Biasanya 1 minggu sudah sembuh kalau ada infeksi. Ini enggak. Ya kita anggaplah seminggu lebih 3 hari gitu Pak ya, jaga-jaga ya. Jadi sekitar 10 hari Pak, misal mungkin jika penyakitnya pembengkakannya itu tidak juga sembuh-sembuh, nah ini harus kita curigai ke arah tumor ya Pak Zal ya. Ya, jadi jangan sampai terlambat, betul Pak Zal ya? Iya, kalau itu kan enak sekali. Cuma satu pertanyaan aja, bisa enggak tumornya hilang? Saya jamin hilang. Iya, tapi kalau sudah luas dikatakan bagaimana matanya masih bisa lihat enggak? Gimana kita mengatakan matanya sudah kena, dia mau menanyakan lagi bagaimana bola matanya jangan diangkat. Oh iya betul. Nah gitu pemirsa, makanya semakin kita ketahui dini penyakit itu, semakin besar kemungkinan Anda sembuh tanpa komplikasi, tanpa adanya kerusakan struktur. Jadi mungkin dari sisi kosmetik bisa diperbaiki juga Pak ya? Iya betul. Oke Pak Zal, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk lebih menjaga kesehatan mata ya. Bagaimana tip-tip atau trik yang bisa Pak Zal berikan. Terima kasih Pak, silakan Pak Zal. Ya, terima kasih. Khusus untuk tumor itu tentunya adalah kita yang melakukan perlindungan tubuh, yaitu predisposisi. Pertama adalah penyebab penyebabnya adalah UV, ya, kontak dengan UV. Kemudian adanya polutan-polutan, ya, polutan-polutan zat yang berbahaya, baik di lingkungan industri, ya, pabrik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pencetusnya adalah polutan yang lain, seperti zat-zat kimia, kimia yang banyak dimakan kita, ya, itu banyak sekali, seperti adanya untuk yang ada bahan-bahan tepung-tepung atau kerupuk ya, itu umumnya kan banyak beratnya, itu adalah suatu zat yang berbahaya. Kerupuk Pak? Ya. Nah kerupuk hati-hati tuh ya, kawan-kawan kerupuk, jangan makan kerupuk ya. Ya, itu banyak beratnya itu, gitu, ya, itu hati-hati. Kemudian juga untuk pewarna, misalnya seperti es macam itu, ya, kerupuk juga ada rhodopsin. Rhodopsin itu juga berbahaya, itu suatu zat kimia yang memicu terjadinya kanker juga. Ya. Kemudian juga pengawet, misalnya formalin, ya. Formalin itu banyak sekali, ya, untuk formalin pengawet semacam ikan semacam itu kita hati-hati. Jadi semua itu kita hati-hati jaga betul, ya, jangan sampai kita terkontaminasi banyak dengan itu yang melebihi dosisnya. Kemudian diharapkan tentunya kepada di sini kita kan FKTP namanya, puskesmas adalah pengenalan dini pada tumor itu sehingga cepat dirujuk, baik rujuk masuk DPC atau TPA kita di sini. Jadi imbauan dari Pak Zal juga nih bagi puskesmas ya. Tolong harus lebih waspada, harus lebih hati-hati melihat satu gejala ya. Jadi jangan nanti seharusnya sudah dirujuk tidak dirujuk, akhirnya pasien telat ditolong gitu masuk Pak Zal ya. Nah tadi Pak Zal juga pesan hati-hati kepada para pemirsa menggunakan bahan-bahan pengawet ya, makan pengawet kita sudah terpapar pasti Pak ya, karena rata-rata makanan kita pakai makanan pengawet. Ini satu lagi Pak, terakhir Pak, pertanyaan kita, kan ada tuh Pak dijual secara bebas obat tetes kayak pembersih mata gitu Pak. Nah itu tuh seberapa efektif sih Pak untuk menjaga kesehatan mata dan kejernihannya? Kemudian seberapa bahaya Pak kalau kita pakai, berapa yang paling amannya berapa lama gitu Pak? Ya. Tergantung obat-obat, ya, kalau obat bebas biasanya tidak mengandung obat yang toksik namanya ya. Paling-paling itu obat-obat yang disebut dengan lubrikan ya, pengawet apa.
pelembab mata. Ya. Tapi kalau obat yang mengandung steroid itu sebaiknya jangan ya. Seperti itu Pak, seperti obat misalnya membersihin mata dari debu gitu loh Pak. Kan ada tuh dijual bebas tuh Pak. Ya. Nah itu kira-kira. Kalau kandungannya cuma satu lubrikan itu tidak masalah. Tapi iya. kalau kandungannya mengandung suatu vasokonstriksi daripada pembuluh darah, ya supaya mata bening langsung, itu jangka panjang tidak bisa ya. Karena terjadi pengecilan vasokonstriksi pembuluh darah, tentunya nutrisi makanan ke sana itu kan terganggu. Oke. Nah, sehingga keseimbangan terganggu, memudahkan infeksi lagi. Oh iya Pak. Jadi ya pemirsa itu ya hal-hal yang harus diperhatikan ya. Mungkin sedikit juga kita harus tahu ini Pak Dirza Rahman ini dulu pendidikan kedokterannya tamat di UNAN ya Pak? UNAN ya. Ya tahun berapa kira-kira itu Pak? 83. Tahun 83. Oh, banyak belum pada lahir nih ya. Terus kemudian mengambil spesialis mata di sini mata di UNAN juga Pak. Tahun berapa tamatnya Pak? Saya tamatan tahun 92. 92 sangat senior sekali Pak ya. Oke. Ya 92 saya baru masuk baru tamat SMA saya itu Pak. Waktu tamat sekolah ketiga saya langsung ke Puskesmas. Oh iya. Selama 2 tahun di Timur Timur. Oh di Timur Timur Pak. 2 tahun. Lagi perang-perang gitu Pak. Iya. Waduh. Di sana samping kepala Puskesmas juga setelah itu saya diangkat jadi kepala dinas kesehatan kabupaten di sana. Berarti langsung menjabat itu Pak ya? Ya menjabat. Keren. Udah banyak pengalaman menjabatnya Pak Zal nih. Iya. Nah kemudian mengambil spesialisnya tahun berapa Pak? Ya di sini di Padang lulusan tahun 92. Ya maksudnya supnya Pak supnya? Supnya onkologi tumor. Jadi di waktu itu kan masih sekolah langsung tidak ada, cuma kita ada misalnya jenis pelatihan. Semacam pelatihan gitu. Jadi tapi diberi sertifikasi gitu Pak. Sertifikasi ya, baik Indonesia maupun di luar ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Itu yang jadi konsultan namanya. Oke. Pak Dirza Rahman adalah pakar ya, dokter senior di bagian mata. Nah, mungkin pemirsa jika ingin berobat dengan Bapak Dirza Rahman bisa datang ke Poli ya, mata ya. Jadwalnya kapan saja itu Pak? Kita sebetulnya sini standby kapan aja ya. Iya, standby saja. Lagi jam dinas bisa kita akan melayani. Standby. Nah, kalau di Poli Eksekutif Pak, misalnya pengen ke Pak Dirza Rahman langsung gitu. Kita mengisi 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Hari apa itu Pak? Selasa dan Kamis. Nah, di Selasa dan Kamis catat ya pemirsa jika ingin langsung bertemu dengan Pak Dirza Rahman bisa bikin janji di Poli Eksekutif kita pada hari Selasa dan Kamis. Mungkin Bapak juga habis ada praktik di luar Pak. Kalau malam misalnya ada pemirsa yang mau berobat dengan Bapak, kira-kira di mana itu Pak? Ya kalau misalnya untuk onkologi, untuk tumor mungkin paling lengkap kita di sini. Oh paling lengkap di sini Pak. Oh iya. Mungkin langsung ke sini aja boleh. Oh iya. Jadi langsung saja ke M Jamil ya pemirsa. Ya. Nah hari Selasa dan Kamis di Poli Eksekutif dan hampir setiap hari Pak Dirza Rahman standby di Poli Mata. Ya. Oke pemirsa terima kasih Pak Zal waktunya ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi masyarakat dan tahu bagaimana cara menangani secara dini penyakit tumor mata ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.